Pemikiran kapitalisme mengasumsikan harta berupa tanah hanya hak individu, namun negara bebas mengelola bahkan menarik pajak serta merampas darinya. Penderitaan masyarakat Rempang adalah penderitaan Muslim sedunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kematian kapitalisme demokrasi. Salam kematian sosialisme komunisme. Salam kebangkitan ideologi Islam. Salam kebangkitan ideologi Islam. Takbir. Baik, karena kita sudah izin baik-baik, ya, kami berterima kasih kepada Pak Polisi sudah mengkawal. Nah, walaupun kemudian aksi kami dinyatakan ilegal, padahal kami sudah masukkan surat secara baik-baik, kami berkomunikasi, tapi ternyata yang terjadi di lapangan seperti ini. Mohon maaf Pak Polisi, jangan sampai Pak Polisi dicatat sebagai orang yang tidak amanah. Ya, kami di sini adalah pemuda, bukan pemuda pengguna narkoba. Kita orang baik-baik Pak. Kita hanya ingin menyampaikan aspirasi kita. Ya, semoga siang hari ini Monas Jakarta menjadi saksi bahwasannya Islam telah disampaikan di bumi Jakarta. Takbir. Takbir. Baik, sebagaimana yang telah masuk di Kapolda Metro Jaya, bahwa siang hari ini kami aksi dengan tema tolak penggusuran warga Rempang, kebijakan zalim rezim neolib pro asing merampas tanah rakyat. Warga Rempang tergusur di kampung sendiri, tempat yang didiami selama ratusan tahun harus dilibas karena perencanaan kawasan industri seluas 17.000 hektar yang harus dimulai 28 September. Hal ini memicu konflik agraria hingga kekerasan aparat kepada warga semakin represif. Kasus Rempang merupakan rentetan kasus dari konflik agraria yang terjadi kurun waktu tahun 2023. Komnas HAM mencatat di tahun 2023 terjadi 692 kasus konflik agraria dalam kurun waktu 2023. Artinya konflik agraria ini merupakan masalah krusial bangsa Indonesia. Jangan sampai aparat memakai tindak kekerasan sebagaimana jangan sampai hari ini tadi kita mau diancam dimasukkan ke kantor polisi. Baik, Komnas HAM setiap hari, Komnas HAM mencatat di tahun 2023 terjadi 692 kasus konflik agraria. Ini setara saja 4 laporan masuk ke Komnas HAM setiap harinya. Ditambah dalam perampasan tanah masyarakat Rempang melibatkan konglomerat besar Tommy Winata melalui PT MEG serta bantuan dari pemerintah melalui Kementerian ATR BPN, Kementerian BKPM serta Kementerian Dalam Negeri atas kerjasama investasi dengan Sinyi Group, perusahaan kaca terbesar kedua di Tiongkok dengan capaian target investasi 381 triliun selama 80 tahun. Sesungguhnya negara telah mengadopsi pemikiran neoliberalisme, neoimperialisme, takbir, dalam rangka mengatur urusan-urusan umat. Pemikiran kapitalisme mengasumsikan harta berupa tanah hanya hak individu, namun negara bebas mengelola bahkan menarik pajak serta merampas darinya. Penderitaan masyarakat Rempang adalah penderitaan Muslim sedunia. Betul apa tidak? Betul. Takbir. Tanah mereka diambil sehingga umat Muslim sedunia wajib membela hak-hak mereka. Adanya tipu muslihat rezim saat ini guna merampas lahan dengan cara lambat menerbitkan sertifikat kepada masyarakat Rempang, tapi justru mengeluarkan Kepmen BKPM nomor 174/2023 guna meloloskan ambisi investasi Rempang Eco City demi kepentingan investor Cina. Saudara, saya tanya, ini pengkhianatan atau bukan? Pengkhianatan terhadap rakyat atau bukan? Takbir. Hendaknya umat Islam sadar bahwa peraturan perundang-undangan saat ini merupakan alat
Maunya apa? Hari ini terjajah atas nama investor. Mereka harus digusur. Takbir! Hendaknya umat Islam sadar bahwa peraturan perundang-undangan, saya ulangi sekali lagi, bahwa peraturan perundang-undangan saat ini merupakan alat penjajahan. Olehnya itu mesti dihapus dan digantikan dengan syariat Islam. Takbir! Oleh itu, Gerakan Mahasiswa Pembebasan Wilayah Jakarta Raya menyatakan sikap. 1. Hentikan proyek strategis nasional Rempang Eco City yang menzalimi masyarakat Rempang dan kembalikan hak pengelolaan tanah kepada masyarakat Rempang berdasarkan hadis Rasulullah SAW dari Khalifah Umar bin Khattab. Barang siapa yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini perkataan siapa teman-teman sekalian? Khalifah Umar bin Khattab. Perkataan Rasulullah dari Khalifah Umar bin Khattab. Itu Rasul kita yang berbicara. Namun hari ini perkataannya tidak berarti di hadapan hukum Indonesia. Apakah negeri ini tidak mengakui Rasulullah? Apakah negeri ini tidak mengakui Rasulullah? Bukankah hak beragama dijamin dalam konstitusi? Takbir! 2. Akhiri investasi asing untuk mendanai proyek nasional, sebab akan menjadikan negara terdikte oleh negara asing dan investor, sehingga rakyat akan terus dikorbankan atas nama investasi dan peningkatan ekonomi nasional. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Ya Allah, Allah ini Tuhan siapa? Saya tanya, Allah Tuhan siapa? Tuhan Jokowi, Tuhan Pak Polisi, Tuhan seluruh masyarakat dunia. Takbir! Maka hai Pak Polisi, maka hai masyarakat Jakarta, jangan sampai engkau dicatat sebagai pengkhianat. Karena telah seluruh baik ucapan maka dimintai pertanggungjawaban. Mungkin hari ini kau takut sama Jokowi, kau takut sama penguasa, tapi nanti kau akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang lebih keras siksanya. Takbir! Bentangkan liwa royanya, angkat liwa royanya itu bukan bendera teroris, itu bendera ajaran Rasulullah. Bukan hanya bendera Hizbut Tahrir, bukan bendera Hizbut Tahrir. Ini bendera umat Islam. Rasulullah SAW bersabda, Ya Allah, siapa yang mengemban tugas mengurusi umatku, kemudian ia menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Saudara-saudara sekalian, Rasulullah berdoa kepada pemimpin termasuk para aparat yang menghalangi tersampaikannya Islam ke masyarakat, bahwa kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban. Takbir! Apa kata Rasulullah? Susahkan dia, susahkan hidupnya. Pemimpin polisi yang menghalangi dakwah Islam, susahkan hidupnya. Takbir! 3. Kami sampaikan sebagai pernyataan sikap, bertaubatlah wahai pemangku kekuasaan Jakarta Indonesia. Bertakwalah, bertaubatlah wahai Pak Polisi. Jangan sampai Anda kemudian tercatat sebagai penghalang tegaknya Islam. Kami ingatkan di sini, sebelum Anda diingatkan nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada lagi hari pengadilan. Tidak ada lagi hari pengadilan. Hari di mana kaki, tangan, penamu akan dicatat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Takbir! Kami sampaikan pernyataan sikap yang ketiga, bertaubatlah wahai pemangku kekuasaan Pak Jokowi beserta seluruh aparat kabinetnya. Bertaubatlah dari praktik kapitalisme demokrasi yang menjadikan rakyat sebagai korban dan menjual tanah rakyat memberikannya kepada investor. Takbir! Bertaubatlah dari praktik kapitalisme demokrasi yang menjunjung tinggi kehendak oligarki. Campakkan seluruh atribut hukum kufur, ambillah syariat Islam. Ini merupakan nasihat. Ini merupakan nasihat Pak Polisi. Kami pun tidak bohong. Kami hanya membawa pikiran Islam di dalam otak kami. Kami ini bukan radikal. Kita tidak bohong. Kita bukan teroris. Betul apa tidak? Betul. Bendera ini bukan bendera Hizbut Tahrir. Bendera ini bukan bendera Hizbut Tahrir. Bendera ini bendera Rasulullah. Apakah Rasulullah tidak diakui di negeri ini? Bukankah Soekarno mengatakan bahwasannya negara ini dibuka atas berkat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala? Siapa itu Allah? Siapa itu Allah?
yang mengutus Rasulullah ke muka alam, sehingga Anda wahai Pak Polisi, sehingga Anda wahai masyarakat Jakarta, sehingga Anda penguasa Indonesia, penguasa, ketahuilah bahwasannya dengan diutusnya Rasul kalian mengenal kebenaran. Oleh karena itu kami nasihatkan untuk tinggalkan, campakkan seluruh praktik kapitalisme yang menyengsarakan rakyat, yang menjunjung tinggi kehendak oligarki. Campakkan seluruh atribut hukum kufur, ambillah syariat Islam sebagai solusi kehidupan dalam mengatur politik ekonomi berdasarkan Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Allah, Tuhannya Jokowi, Tuhannya Pak Polisi semuanya, Tuhan yang Soekarno membuka bahwasannya negeri ini dibuka atas berkat apa? Rahmat. Rahmat Allah. Rahmat siapa? Rahmat Allah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah siapa? Tuhan kalian wahai Pak Polisi. Tuhan kalian wahai Pak Polisi. Tuhan semua semesta alam. Takbir. Apa kata Allah? Bahwasannya kalian apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu perkara atas kalian, maka kalian tidak boleh mencari lagi perkara lain. Hukum yang lain tidak boleh lagi, termasuk hukum yang mengedepankan kepentingan oligarki. Takbir. Diterbitkan di Jakarta Jumat 22 September 2023, Korlap Aksi Saifuddin. Sekian dari saya selaku Korlap Aksi. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Polisi dan mohon ke depannya jangan larang-larang lagi aksi, karena ini merupakan Muhammadur Rasulullah. kita ini bukan orang jahat, kita bukan teroris, Bapak-bapak sekalian. Kami ini anak baik-baik, Pak, tidak punya catatan kriminal, Pak. Maka jangan jadikan kami kriminal, Pak. Hanya gara-gara menyampaikan Islam kita dikriminalkan. Jangan sampai seperti itu, Pak. Anda akan dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.